Hai, Sobat Pintar, ketemu lagi di Pencari Fakta. Kali ini kita akan membahas tentang Coca-Cola. Tahukah Sobat Pintar sejarah pertama minuman Coca-Cola? Mungkin Sobat banyak yang tidak tahu bahwa Coca-Cola pertama kali dibuat sebagai obat bukan minuman. Selain minumannya, kisah hidup penemu Coca-Cola juga cukup tragis. Mari kita mulai. Dikutip dari situs resminya, Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh Sth Pemberton yang merupakan seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Pemberton mengalami luka serius yang membuatnya mengonsumsi morfin sebagai penghilang rasa sakit. Naasnya, Pemberton malah kecanduan dengan morfin, tapi kabar baiknya dia malah menemukan sirup karamel sebagai pengganti morfin. Dia melakukan banyak uji coba dengan berbagai bahan, salah satunya mengkombinasi tanaman coca dengan biji cola. Pemberton kemudian mengemas sirup hasil uji cobanya itu dan kemudian menawarkannya ke sejumlah toko obat sebagai sampel. Banyak orang setuju dengan penemuan itu karena bahan yang digunakan sangat menarik. Tak puas dengan hasil kombinasi itu, Pemberton lantas menambahkan campuran dengan air berkarbonasi. Untuk melakukan eksperimen dengan air karbonasi, dia bekerja sama dengan pemilik toko obat Willis A. Venable. Dari rencana yang dijual sebagai obat tonik otak, minuman itu justru dijual sebagai minuman soda seharga 5 sen per gelas. Seiring dengan perjalanan waktu, minuman itu berkembang hingga muncul seorang pemasaran iklan yang bernama Frank Mason Robinson. Beliau menawarkan pemasaran yang lebih masif hingga muncullah perusahaan yang bernama Coca-Cola. Coca-Cola kemudian dibeli oleh pebisnis Asa Griggs Chandler yang memiliki taktik pemasaran paling inovatif, yaitu dengan menyewa salesman keliling untuk membagikan kupon Coca-Cola gratis. Tujuannya adalah supaya orang-orang mencobanya sehingga mereka tertarik untuk membelinya. Upaya kandel selanjutnya adalah dengan menempelkan logo Coca-Cola di buku, poster, kalender dan lainnya untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Itu adalah satu langkah untuk menjadikan Coca-Cola sebagai merek nasional, bukan hanya merek regional. Tapi Kandel melakukan langkah kontroversial saat dia menjual Coca-Cola sebagai obat paten yang bisa mengobati kelelahan dan sakit kepala. Pada tahun 1898, Kongres mengeluarkan pajak pasca Perang Spanyol-Amerika yang dibebankan untuk semua produk obat. Sehingga membuat dia harus bertempur di pengadilan agar Coca-Cola tidak dijual lagi sebagai obat melainkan minuman. Ini juga menjadi akhir polemik yang menyebutkan Coca-Cola memiliki kandungan kokain, yang dibantah oleh perusahaan Coca-Cola. Tapi bukti sejarah menunjukkan bahwa dulunya Coca-Cola memang memiliki kandungan itu. Sebagaimana dilansir Life Science, paling tidak hingga tahun 1903, Coca-Cola diyakini mengandung kokain. Dan pada tahun 1929 mereka akhirnya membuang seluruh kandungan yang berkaitan dengan kokain. Coca-Cola kemudian sukses dominasi pasar minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20. Berdasarkan studi, merek global terbaik, Interbrand tahun 2015, Coca-Cola adalah merek paling berharga ketiga di dunia, setelah Apple dan Google. Pada tahun 2013, produk cola telah dijual di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, dengan konsumen meminum lebih dari 1,8 miliar setiap hari. Kemudian dalam daftar Fortune 500 2018, Coca-Cola berada di tingkat 87 berdasarkan tingkat pendapatan di Amerika Serikat. Dan lantas kenapa Coca-Cola yang begitu digemari, tapi justru dijual oleh Pemberton? Kita kembali dulu sebelum Coca-Cola dibeli oleh Asa Griggs Chandler. Ternyata dengan kesuksesannya, Pemberton tidak bisa terlepas dari morfin. Kecanduannya makin menjadi-jadi hingga dia nyaris bangkrut karena harga morfin yang mahal. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan karena kecanduan morfinnya, Pemberton menjual hak atas formula dan bagian dari perusahaannya. Namun Pemberton masih mempertahankan hak kepemilikan karena dia percaya minuman ciptaannya akan menjadi minuman nasional di masa depan. Sebab dirinya akan memberikan perusahaan itu kepada anaknya Charlie Pemberton. Pemberton berpendapat bahwa meskipun perusahaan lain dapat menggunakan formula itu,
tapi Charlie tetap memiliki kepemilikan nama Coca-Cola. Tapi sayangnya Charlie lebih tertarik untuk mendapatkan uang dengan cepat sehingga dia menjual apa yang tersisa dari paten ketaipan bisnis asa Griggs Chandler. Pada bulan Agustus 1888, Pemberton yang tersakit kanker perut beberapa tahun akhirnya meninggal dunia. Pada saat meninggal Pemberton sudah jatuh miskin dan kecanduan morfin. Menurut Mark Pendergrast, yang menulis buku Forgot, Country, and Coca-Cola, Charlie Pemberton juga ternyata menderita penyalahgunaan zat adiktif. Dia merupakan peminum dan pengguna opium dan meninggal 6 tahun setelah ayahnya. Begitulah kisah singkat asal mula perusahaan Coca-Cola dan penciptanya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan tanda lonceng supaya setiap kita mengupload fakta-fakta lain, sobat-sobat tidak kelewatan. Sekian dan sampai jumpa lagi dengan fakta lainnya.